Halo Edupers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Farida dan kamu lagi nonton Edupedia, solusi pendidikan untuk masa depan. Wah, rasanya udah lama banget nih kita nggak ketemu di Edupedia. By the way, di video kali ini kita akan membahas seputar kesehatan yang berhubungan dengan diri kita sendiri. Kira-kira apa ya? Bisa tebak? Iyap, kesehatan. Dan kita juga di sini kedatangan salah satu narasumber, yakni seorang mahasiswa dari program studi kesehatan masyarakat. Dengan latar belakang pendidikan kesehatan masyarakat, beliau terbiasa menganalisis isu kesehatan dan membuat perencanaan kesehatan. Selain itu, beliau juga memiliki pengalaman berpartisipasi dalam kegiatan sosial, utamanya terkait peningkatan kualitas kesehatan. Terbiasa berbicara di depan umum dan tekun dalam mempelajari hal baru, mampu bekerja sama dalam tim, mencari kesempatan karir yang linier dalam bidang administrasi dan kebijakan kesehatan. Nah, beliau juga memiliki banyak pengalaman menjadi pembicara di organisasi, proyek, dan juga prestasi yang pastinya beliau raih. Yuk kita kupas tuntas sebenarnya apa sih mental health itu dan apa itu penting. Pastinya kita juga akan ada tips efektif untuk mengatasi berbagai permasalahan mengenai kesehatan mental. Tonton videonya sampai habis ya. Tapi sebelum itu, ada kabar gembira nih sobat. Buat kalian mahasiswa kupu-kupu atau bosan di kosan terus dan ingin berorganisasi tapi bingung mulainya dari mana? Pas banget, karena Rumah Kipka sebentar lagi akan membuka pendaftaran bagi mahasiswa Kipka yang ingin menjadi volunteer di kegiatan Rumah Kipka Expo 2024. Mau tahu apa aja persyaratan dan ketentuannya? Gampang, cukup follow akun @rumahkipka_unsil di Instagram. Dan pantengin terus informasi selanjutnya. Linknya aku taruh di description box ya. Oke teman-teman, ini dia narasumber yang akan memberikan pengetahuan bagi kita seputar kesehatan mental ini. Ya, ini ada Teh Luciana Apriliani Utami. Halo semuanya. Ya, ini aku manggilnya Teh Lucy, Teh Aprilia atau apa? Lucy Teh Lucy. Oke, Teh Lucy aja. Ini pas banget sih, aku bersyukur banget bisa jadiin Teteh sebagai narasumber gitu. Aku tahu dari temen aku, benar-benar dari temen aku bingung banget ini kesehatan mental siapa narasumbernya, tapi teman aku rekomendasiin Teteh dan ini aku yakin banget sih pasti cocok untuk jadi narasumber kita kali ini. Terima kasih ya itu temannya. Oke, yuk kita kembali lagi ke topik pembahasan. Membahas seputar kesehatan mental ya. Bertemakan mental health, tidak dapat dipungkiri bahwa mental health itu sangat penting gitu dan menjadi seperti pondasi bagi kesejahteraan kita keseluruhan dan sebagian orang selalu mention istilah mental health gitu. Tapi sebagian lagi juga ada yang acuh atau tidak peduli. Nah, sebenarnya secara sederhana mental health itu apa sih Teh? Oke, ini untuk secara sederhananya ya, tapi aku juga mengutip dari WHO dan CDC. Jadi, untuk mental health itu sebetulnya adalah keadaan sejahtera di mana individu itu bisa mengoptimalkan potensi dalam dirinya. Atau kata lainnya, itu mental health itu adalah kondisi di mana seseorang bisa mengoptimalkan potensi dirinya, lalu juga bisa meregulasi emosinya untuk menghindari normal stres dalam kehidupan sehari-harinya, dan produktif menjalani kesehariannya sehingga dapat berkontribusi baik dalam lingkungan sekitarnya. Dan note ya teman-teman, mental health dan mental illness itu beda. Kalau mental health itu berarti keadaan di mana dia udah bisa produktif, meregulasi emosinya, dan lain sebagainya yang itu membuat dia keadaan mentalnya jauh lebih better gitu dari sebelumnya. Sedangkan mental illness berarti keadaan di mana sebaliknya, dia terganggu keadaan mentalnya sehingga kesehariannya pun bisa terganggu kayak gitu. Oh, jadi mental health itu sama mental illness berbeda ya teman-teman? Kebalikannya aja itu sih. Iya, oke. Nah, sampai sekarang juga tidak jarang nih ditemukan orang-orang yang ketika kita memang memiliki masalah dengan mental health, itu orang-orang tuh malah berpikir kita kayak masalah yang kita hadapi itu gak ada apa-apa lah gitu dibandingkan dengan masalah yang mereka jalani gitu. Sehingga muncullah stigma negatif
terkait masalah kesehatan mental yang membuat banyak mahasiswa atau siapapun enggan mencari bantuan. Nah, kenapa sih mental health itu sering diabaikan lah istilahnya atau dianggap tabu? Nah ini wah sangat permasalahan yang sampai sekarang juga kayaknya masih ada gitu ya, masih banyak orang yang ngeremehin mental health gitu. Betul. Tapi menurutku sendiri gitu ya, melihat keadaan sekarang yang ada, itu kenapa orang-orang banyak mengabaikan mental health? Yang pertama itu karena pendidikan. Kenapa aku bilang pendidikan? Kita tidak diajarkan terkait kesehatan mental dari kecil, teman-teman. Iya, betul banget. Ya maksudku ya kita nggak perlu pas dari kecil diajarin tentang psikologi gitu, bukan itu ya terlalu gitu. berat ya. Sesimpelnya kita diajarin tentang regulasi emosi. Regulasi emosi itu bukan terkait kita nahan-nahan emosi ini. Kita kan biasanya pas lagi kecil tuh suka nggak boleh nangis, nggak boleh nangis, nggak boleh marah-marah, nggak boleh gitu. Sebetulnya regulasi emosi itu menurutku adalah bagian kita menerima emosi kita dan kita bisa menyalurkannya jadi hal yang lebih baik gitu, atau menyalurkannya setidaknya tidak mengganggu orang lain atau menyakiti diri sendiri gitu. Dan itu tidak kita pelajari dari kecil, teman-teman. Dan ya di lingkungan keluarga pun kadang tutup mata terkait hal tersebut. Dan kurikulum kita pun nggak ada gitu yang membicarakan terkait hal tersebut gitu saat ini kan. Dan di sisi lain sebetulnya berbicara tentang mental health itu juga bergesekan dengan budaya kita. Nah, kenapa aku bilang bergesekan dengan budaya kita? Orang mungkin menganggapnya, wah orang-orang zaman dulu itu mentalnya kuat-kuat. Beda sama orang-orang sekarang yang dikit-dikit mental health ini, mental illness ini gitu. Ya. Tapi sebetulnya itu cuman gara-gara kita lebih melek teknologi saat ini. Informasi yang kita dapatkan juga jauh lebih luas, lebih dalam. Beda sama orang-orang zaman dulu. Barangkali juga ilmu pengetahuan belum berkembang banyak kan dulu. Jadi terkait mental health itu juga informasinya masih sangat sedikit gitu. Nah, selain itu juga bersinggungan dengan kalau misalnya budaya, pasti orang-orang zaman dulu bilangnya, kamu depresi gara-gara kurang sholat. Iya. Aduh, bener-bener. Maaf ya ini jadi menyinggung beberapa agama gitu, maksudnya kurang iman atau lain sebagainya gitu. Nah itu menurut aku juga enggak banget gitu ya, karena ya itu sebuah perasaan yang Tuhan kasih ke kita gitu. Betul. Pasti ada reason gitu di baliknya, pasti ada alasan gitu di baliknya. Jadi kalau misalnya dihubung-hubungin sama hal yang kayak gitu, itu sangat enggak banget. Jadi baiknya kita lebih melek teknologi dan informasi, lihat perkembangan tentang mental health sekarang itu kayak gimana gitu. Sedangkan dulu itu minim sekali informasi tentang itu, jadi ya wajar lah gitu mereka masih menganggap tabu akan hal tersebut. Berarti masalahnya teknologinya sekarang yang semakin berkembang sekarang juga. Itu udah ya, itu pertanyaan mengenai stigma negatif. Nah sekarang aku juga mau tanya nih, terkadang orang-orang tuh kayak menyangkut yang tadi sih, kayak mudah menyerah gitu, mudah kayak mereka tuh kayak ya aku gak bisa nyelesain masalah karena mental health aku gitu teh. Dan ini sering terjadi di kalangan mahasiswa. Nah menurut Teteh bagaimana cara kita membedakan antara putus asa biasa dengan depresi? Oke. Wah ini pertanyaannya agak sulit sebetulnya karena depresi itu menurutku adalah diagnosis gitu. Jadi itu adalah hal yang bisa dikeluarkan oleh expert, ahlinya gitu. Kita nggak bisa tiba-tiba kayak kayaknya aku depresi gitu. Nggak bisa gitu ya teman-teman. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah semua orang pernah mengalami feeling depressed gitu. Maksudnya kayak merasa putus asa tadi, atau tiba-tiba ngedown, sesimpel IPK turun aja pasti kita ngerasa kayak aduh apa ya yang salah ini ya, atau misalnya putus cinta gitu kan. Kadang kita juga ngerasa kayak aduh apa ya ini yang kurang dari aku dan lain sebagainya. Feeling depressed itu atau putus asa itu pasti semua orang pernah ngerasain. Tapi yang jadi perbedaan menonjolnya menurutku itu yang kalau misalnya kita saat feeling depressed atau misalnya saat putus asa, itu kita hanya di saat-saat tertentu saja, tidak berkelanjutan. Dan biasanya juga itu nggak ada trigger apapun, tiba-tiba muncul kayak gitu, kayak aduh kok tiba-tiba ngerasa sedih ya, aduh kok tiba-tiba ngerasa putus asa ya. Tapi setelahnya kita akan menemukan kembali semangat hidup kita gitu. Beda sama depresi. Itu depresi itu berkelanjutan teman-teman. Saking berkelanjutannya, sedihnya berkelanjutan, kecewanya atau merasa anxiety-nya juga berkelanjutan. Itu pada akhirnya orang-orang yang mengalami depresi, mereka tidak bisa menjalankan
kegiatan sehari-harinya. Iya. Mereka males bangun aja atau males melakukan hal-hal produktif, bahkan sesimpel makan aja bisa aja Iya. males gitu. Dan kemungkinannya ada dua, antara kebanyakan tidur atau nggak tidur sama sekali. Iya. Nah kalau misalnya udah di state itu, baiknya langsung cari profesional gitu daripada didiemin kan. Dan karena depresi itu multifaktor teman-teman, nggak satu faktor gitu. Itu sih kalau misalnya perbedaan depresi dan putus asa. Bisa dilihat jelas besoknya apakah kita semangat lagi atau berkelanjutan. Iya. Depresi itu kayak bisa sampai masuk ke rumah sakit jiwa ya. Iya, bisa. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Teh. Apa sih penyebab dari mental health gitu? Terkadang aku tuh masih bingung mengenai penyebabnya gitu. Aku kadang bingung mau mengklaim diri aku ada kayak masalah dengan mental health aku atau enggak gitu. Kira-kira apa penyebabnya? Oke, sebetulnya mental health itu multifaktor ya teman-teman. Nggak hanya dari satu faktor aja, tapi dari banyak faktor bisa membuat mental seseorang itu terganggu. Nah, bisa aja ini hal-hal yang sangat memungkinkan untuk mengganggu mental health seseorang adalah pertama, trauma masa kecil. Kita nggak tahu ya teman-teman, setiap orang yang kita ketemui itu punya pengalaman masa kecil seperti apa. Bisa aja ada yang punya trauma hebat, entah itu ya abusif atau misalnya sexual assault ya. Ini mohon maaf aku juga tidak tahu gitu ya. Dan bisa juga trauma-trauma tersebut ya pada akhirnya tidak tersalurkan, ya membuat mereka pada saat ini ada behavior yang menunjukkan bahwa ya mereka terganggu. Jadi gitu. kebawa ya sampai sampai dewasa. Nah, sedangkan kalau misalnya untuk di perkuliahan nih, ini hasil pengamatan dan beberapa jurnal bahkan beberapa kasus juga mengatakannya seperti ini gitu ya teman-teman. Yang pertama itu adalah lingkungan sosial. Nah, lingkungan sosial seseorang itu bisa aja kan ya pada saat kita berkuliah gitu ada gesekan-gesekan tertentu sama orang lain dan membuat pada akhirnya ada bullying dan lain sebagainya, betul. pertengkaran, itu bisa aja mempengaruhi mental health seseorang. Dan yang paling terlihat dalam perkuliahan itu adalah senioritas. Lingkungan sosial terkait senioritas dalam konteks negatif ya teman-teman, senioritasnya bisa aja senioritas tersebut ya pada akhirnya menimbulkan tekanan-tekanan tertentu kepada junior-juniornya gitu ya. Ini aku ngambil kasusnya ke yang dokter anestesi itu ya teman-teman gitu. Dari salah satu contoh tersebut aja gitu kita bisa lihat betapa tertekannya dia. Banyak tuntutan-tuntutan dari seniornya yang itu nggak ada kaitannya dengan jurusannya gitu, nggak ada kaitannya dengan pekerjaannya. Iya, betul. Kok bisa gitu sampai harus menuntut hal-hal seperti itu kepada juniornya? Entah itu ya mungkin kedisiplinan atau lain sebagainya. Menurut aku ada cara lain gitu, there's another way gitu untuk melakukan hal tersebut, untuk menciptakan disiplin, sopan santun selain dari pembulian dan lain sebagainya. Itu jelek banget sampai banyak loh korbannya gitu. Bukan hanya yang sudah kuliah, tapi juga anak SD ada yang udah meninggal gara-gara kejadian bullying kayak gitu. Itu lingkungan sosialnya. Lalu juga ada gaya hidup. Kenapa aku mention gaya hidup? Karena saat kita kuliah itu kayak transisi gitu ya teman-teman. Kayak dari masa SMA kita kenalnya sama orang-orang satu daerah yang sama. Tapi kalau misalnya kuliah kita kenal sama orang-orang daerah lain yang gaya hidupnya itu bisa aja jauh berbeda sama kita. Dan kita barangkali suka ada rasa, aduh aku nggak mau ketinggalan gitu. Aduh aku pingin menyesuaikan diri nih sama teman-temanku di masa perkuliahan. Ya pada akhirnya gaya hidup kita yang berlebihan itu menuntut kita ya mencari finansial yang lebih kan gitu. Sampai pada akhirnya apa bukti kasusnya? Pinjol. Teman-teman gitu. Pinjol juga itu bisa mempengaruhi mental health seseorang gitu, apalagi dengan teror-terornya pinjol kan ngeri banget kan itu. Pasti sampai identitasnya ketahuan, teman-temannya diteror juga, pasti kita punya rasa yang kayak aduh aku jadi malu nih, aku jadi nggak mau ke kampus itu, belum lagi mungkin hutangnya sampai berjuta-juta gitu dipinjol kan, itu bahaya banget. Jadi baiknya meraba diri aja, sederhana aja, jangan mengikuti ini itu, jangan ambil resiko berlebihan menurutku, apalagi sampai ke pinjol. Itu sih yang aku lihat, dan ya beberapa kasusnya juga sudah terjadi gitu dari beberapa penyebab kenapa mental health ini umum terjadi di kalangan mahasiswa. Gitu. Berarti lingkungan sosial sama pengalaman masa kecil dan gaya hidup tadi. Oke.
Oke, itu teman-teman penyebab umum untuk munculnya masalah mental health. Nah, kemudian gimana sih kita mengenali tanda-tanda dari munculnya munculnya masalah mental health di diri kita gitu? Apakah ada tanda-tanda kayak kita sering nangis atau apa? Nah, ini juga sebetulnya terkait tanda-tanda nggak bisa dikatakan secara lebih banyak gitu ya. Maksudku karena ya aku menyadari diri aku bukan expert di dalam bidang psikologi gitu. Jadi aku tidak bisa ngasih banyak informasi yang sangat detail dan mendalam, tapi ini based on experience, based on baca-baca aku gitu, dan juga banyak kasus yang terjadi. Nah, untuk apa ya tadi tuh? Tanda-tanda awalnya tuh itu bisa dilihat dari mungkin saja seseorang bisa kehilangan konsentrasi akan hal yang dia sukai gitu. Iya. Atau kehilangan minat akan hal yang dia sukai. Biasanya contoh nih, orang suka banget nih menggambar gitu, tapi karena satu dan lain hal yang kita tidak ketahui, tiba-tiba orang ini jadi gak mau gambar gitu, jadi lebih terlihat pemurung, jadi lebih terlihat nggak ceria gitu. Nah, itu bisa jadi salah satu tanda seseorang sudah mulai memasuki mental health-nya agak terganggu gitu. Dan menurut aku juga ini perlu penglihatan, perlu observasi lebih lanjut gitu. Maksudnya karena tadi aku bilang kan, semua orang pernah feeling depressed, semua orang pernah ngerasain sedih. Nah, kita maksudnya observasi lebih lanjut itu adalah lihat apakah hal yang kayak gini tuh, kesedihan seperti ini tuh, kehilangan minat seperti ini tuh berkelanjutan atau enggak. Nah, kalau misalnya tidak berkelanjutan, ya berarti alhamdulillahnya gitu, nggak terlalu begitu sampai ada di titik depresi gitu. Tapi kalau misalnya berkelanjutan, ya berarti kita harus aware banget tuh sama hal tersebut, entah itu untuk diri kita atau orang-orang di sekeliling kita. Jadi bisa aja hilang konsentrasi, terus kehilangan minat, terus juga kita gampang sedih, betul banget itu bisa jadi gampang sedih. Terus kita juga bisa merasa cemas. Itu kecemasan kayak gitu tuh bisa muncul, apalagi kalian kalau misalnya mahasiswa nih, banyak yang nontonnya mahasiswa. Sebagai mahasiswa tingkat akhir itu bakal banyak banget kecemasan kayak gitu. Jadi itu perlu bisa diregulasi ya teman-teman. Gitu sih, itu beberapa tanda aja yang menurut aku bakal lebih banyak lagi tandanya. Mungkin aja kehilangan nafsu makan, tidur berlebihan atau tidur kurang, itu bisa aja jadi tanda-tandanya. Jadi menurut aku kalau misalnya teman-teman mengalami hal-hal yang nggak biasa nih dalam diri aku, kayaknya aku nggak biasanya kayak gini, boleh nih kalian cari teman untuk cerita, atau kalau misalnya udah parah banget, ya silahkan temui profesionalnya kayak gitu. Oke, Dupers, setelah tadi kita membahas gambaran umum seputar mental health, kemudian penyebab dan juga tanda-tanda, kita sekarang beralih ke apa aja tips praktis yang dapat dilakukan mahasiswa untuk mengatasi masalah kesehatan mentalnya di kehidupan sehari-hari. Oke, tips praktis ya teman-teman. Ini juga agak sulit pertanyaannya karena nggak semua tips ini bisa diterapkan oleh semua orang. Jadi kayak ya mungkin tips yang A bisa berguna untuk satu orang tapi nggak berguna untuk orang lain mungkin tips B bisanya. Jadi ini cuman ya sharing aja ya apa yang aku lakukan juga. Itu yang pertama adalah speak up teman-teman. Ini sebetulnya nggak semua orang berani melakukan itu, karena kadang kan kita jadi people pleasure nih, aku nggak berani ngomong, biarin aja gitu ya gitu. Tapi kalau misalnya kita speak up, setidaknya pada saat kita ada di suatu momen tertentu dan itu kita nggak enak nih sama kondisinya, kita bisa ngomong gitu. Kita nggak hanya ngediamin itu, karena kan kalau misalnya kita cuma ngediamin, ngeyayain, kadang pulangnya nih kita suka aduh sakit hati banget ya, aduh sedih banget gitu, aku dipendem terus itu bisa mengganggu gitu mental kalian. Nah, kalau misalnya kita speak up, kita bisa kasih batasan ke orang bahwa ini perlakuan kamu yang kayak gini aku nggak suka, perlakuan kamu yang kayak gini itu mengganggu aku, baiknya kamu nggak kayak gini gitu ke aku ngomongnya gitu. Itu bisa kita lakukan, setidaknya juga bukan hanya menjaga kita, tapi juga ngasih tahu orang lain bahwa apa yang mereka lakukan itu bisa salah gitu, bisa diartikan berbeda juga sama orang lain. Dan biasanya kondisi-kondisi kayak gini tuh selain di Ormawa nih ya, biasanya kayak gitu suka ada di Ormawa.
tapi juga bisa ada di hubungan percintaan gitu. Toxic relationship tuh biasanya kayak gitu kan ya teman-teman. Kita diperlakukan A, B, C yang salah itu, tapi kadang kita terima-terima aja kayak dah aku ngerasa cinta gitu, cinta beres-beresnya mentalnya ganggu kayak gitu kan. Jadi betul. bahaya gitu. Karena kalau misalnya kamu nggak suka sama apa yang dilakukan ya ngomong gitu, bilang aku nggak suka sama ini gitu, jangan memperlakukan aku seperti itu Iya, gitu. Karena karena kita itu manusia teman-teman, kita harus menghargai dan memanusiakan manusia tuh kayak gimana tuh, kita semua masih belajar sebetulnya. Jadi karena kita semua masih belajar dan aku rasa belajar itu nggak ada ujungnya, ya kita kasih tahu ke orang lain kita juga lagi belajar, dan aku harap juga orang lain bisa paham akan hal tersebut. Itu salah satunya speak up. Nah terus kalau misalnya buat teman-teman yang aku masih belum berani nih, aku masih belum ada keberanian untuk speak up kayak gitu, teman-teman boleh kok cari orang yang teman-teman sangat percaya gitu dan sangat aware akan mental health. Aku sendiri dulu pernah ada di posisi dimana udah mau agak cukup terganggu ya, ini kita berbagi pengalaman aja. Ingat banget aku itu tahun 2022. Wah, itu adalah hal-hal yang membuat aku ngedonnya organisasi aku banyak, keadaan sosial aku nggak baik gitu. Dan di sisi lain aku pun merasa tidak mau terganggu perkuliahan aku, akademik aku pingin selalu ada di best performance aku gitu, pingin seimbang, tapi ternyata itu jadi beban buat aku. Dan setiap pulang kampus beres ormawa, aku selalu datang ke kosan temen aku sambil nangis. Kayak nggak kuat, besoknya datang lagi. Ya, setidaknya kita punya seseorang untuk curhat, untuk bisa berbagi kesedihan kita. Dan kadang kalau misalnya aku nih ya ada di posisi dimana aku yang dicurhatin teman-teman aku selalu nanya dulu ke teman aku kayak, kamu maunya aku dengarkan, aku kasih saran, atau aku tenangkan gitu. Jadi kayak aku kasih opsi ke mereka. Kalau misalnya nggak aku kasih opsi, biasanya mereka kayak, aku cuman mau cerita aja ke kamu, aku nggak mau dengerin nasihat kamu gitu. Nah biasanya rata-rata orang itu cuman pengen didengerin dulu dan ditenangin dulu gitu. Jangan dulu dinasihatin pada saat itunya, karena kalau misalnya pada saat itunya keadaan kita lagi kalut nih, lagi sangat ngedownnya, terus dinasihatin kayak ini juga salah kamu juga harusnya kayak gini, kamu harusnya ngomong kalau nggak suka. Bukannya kita merasa tenang, kadang kita ngerasa risih kayak aku tuh mencari ketenangan gitu, kenapa kamu tuh malah terus ngedikte aku. Betul. Nah kayak gitu. Jadi tolong perhatikan juga gitu orang yang lagi curhat ke kalian maunya diapain gitu, dan dengarkan sebaik-baiknya dan jangan dibanding-bandingin teman-teman. Karena setiap orang itu melewati masanya yang beda-beda. Mereka nggak tahu ya. Iya, mereka nggak tahu apa yang kita alami gitu. Dan aku merasakan itu dari teman-teman aku pada saat 2022 itu. Semuanya benar-benar mendengarkan aku, dan saat aku udah tenang, saat aku udah santai-santai, baru mereka ngomong baik-baik kayak, kalau misalnya kayak gini ya udah baiknya putus aja gitu. Kalau percintaan ya. Ya gitu. Kalau misalnya terkait organisasi kamu nggak sanggup nih, udah mundur aja, jangan terlalu dipaksain atau minta tolong ke orang lain. Nah itu teman-teman yang kadang ini juga jadi tips ketiga ya, yang kadang kita nggak mau melakukannya adalah minta tolong. Kita gengsi banget buat minta tolong. Dan aku juga salah satu orang yang gengsi dulu untuk minta tolong. Kayak aku merasa bahwa aku bisa kok melakukan semuanya sendiri, aku bisa kok menyelesaikan semuanya sendiri, sampai ada di poin dimana ternyata aduh kayaknya aku salah langkah, aku nggak tahu aku harus kayak gimana. Itu nyesel nggak minta tolong ya, sampai pada akhirnya aku juga pernah mengalami di masa-masa ingin melukai diri sendiri, ya gitu, ada gitu. Jadi aku di sini teman-teman bukan hanya based on baca, aku tadi bilang kan based on experience gitu teman-teman. Jadi ya aku melewati itu semua di 2022 dan aku 2024 masih hidup tuh. Itu kayaknya salah satu tuh beberapa 3 tips yang bisa aku sampaikan. Ya speak up kalau misalnya teman-teman gak suka, cari tempat aman teman-teman. Cari tempat aman teman-teman tuh adalah orang-orang yang nggak ngejudge begitu aja, orang-orang yang mau mendengarkan teman-teman. Mungkin susah teman-teman, tapi ada kok orang yang khawatir sama kalian, ada banget.
gitu. Dan terakhir, ya jangan gengsi untuk minta tolong. Iya, betul Kita itu manusia masih butuh manusia lain. Iya. Gitu. Kita nggak bisa hidup sendiri. makhluk sosial ya. Makhluk sosial. Gitu sih, itu yang tips praktisnya ya teman-teman dari aku. Jadi mental health itu penting atau enggak? Mental health itu penting atau enggak, kayaknya aku akan kembalikan ke teman-teman gitu. Maksudnya kayak gini, teman-teman pada saat kita aware sama mental health, keuntungannya itu banyak banget. Yang pertama, kita bisa lebih produktif. Kedua, kita bisa lebih paham terhadap emosi kita. Oh ya, ini juga jadi salah satu tips tambahan ya teman-teman. Kalian harus baiknya menurut aku belajar aja tentang mental health kayak gimana. Karena kalau misalnya kalian nggak belajar, kita nggak akan tahu gimana cara mengelola emosi kita gitu. Nah, terus juga keuntungan lainnya, teman-teman bisa jauh lebih mudah untuk beradaptasi dengan lingkungan. Iya, betul banget. Dan lebih enak nggak sih kalau kita dengan keadaan mental yang lagi sehat untuk komunikasi sama orang, untuk bersosialisasi sama orang, itu jauh lebih mudah gitu. Sedangkan kalau misalnya kita dalam keadaan mental yang ngedown, mau keluar kos aja males teman-teman, keluar kamar aja nggak mau itu. Gitu. Jadi dengan segala keuntungan tersebut, coba teman-teman pikirin lagi gitu. Penting gak gitu mental health? Apalagi dengan kasus-kasus yang sekarang. Coba bayangkan, kalau misalnya teman-teman merasa kayak, aduh aku mah merasa baik-baik aja kok mental health-nya. Coba bayangkan teman-teman sekitar kalian. Coba bayangkan sahabat-sahabat kalian yang mereka gak ngomong, tapi mungkin aja besoknya tiba-tiba mereka mengalami sesuatu yang entah itu self-harm dan lain sebagainya. Sakit hati gak kalian sebagai temennya gitu? Dimana gitu ya aku sebagai temennya, sakit hati gak gitu? Jadi aku balikan kepada teman-teman, melihat keadaan sekarang, melihat kasus-kasus yang ada, melihat keuntungan dan bahkan ya dampak-dampak negatif dari mental health yang kurang ini, aku kembalikan kepada teman-teman, penting gak sih mental health tersebut gitu buat teman-teman. Jadi intinya tuh kayak mental health itu penting, tapi jangan lebay, jangan sedikit-sedikit kita nyerah, sedikit-sedikit apa gitu, karena belum tentu itu yang mengakibatkan kita down depresi, lebih ke depresi gitu. So mungkin itu aja ya kali ini pembahasan kita. Aku berterima kasih banget sama Teh Lucy udah berbagi cerita sama kita, udah berbagi pengalaman, udah berbagi ilmu. Dan terima kasih juga buat Edupers yang udah nonton kita sampai habis. Terima kasih juga buat tim Edupedia yang udah membantu membuat video ini. Kemudian jangan lupa ya untuk klik like, share ke teman-teman kalian, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video baru dari Edupedia. So, have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Dadah.